Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala khairi khalqillah, Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yawmin nalqah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نشكر الله عز وجل على توفيقه لنا في هذا اللقاء لنواصل دراستنا بقراءة كتاب الأصول من علم الأصول. ونسأل الله تعالى التيسير والتوفيق. Baik, alhamdulillah kita bisa melanjutkan lagi pelajaran kita itu di dalam baca kitab Al-Usul min Ilmil Usul. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan ya, sampai akhir kitab nanti ya. Dan inilah pertemuan yang ke-15 ya. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membaca penjelasan al-muallif rahimahullah terkait dengan pembahasan al-majaz ya. Setelah kemarin kita selesai dari mabhath al-haqiqah. Baik, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala thaniyan wal majazu huwa al-lafzul musta'mal fi ghairi ma wudi'a lah mithlu asadun lirrajuli asy-syuja'. Adapun macam yang kedua dari lafaz ditinjau dari penggunaannya adalah majaz atau dalam bahasa kita ya kiasan ya, atau metafora. Majaz adalah disebutkan pengertiannya yaitu al-lafzu lafaz al-musta'malu yang digunakan atau dipakai fi ghairi ma wudhi'a lahu untuk makna yang bukan sesungguhnya ya, untuk makna yang bukan aslinya fi ghairi ma wudhi'a lah. Contohnya apa?
Contohnya adalah misalnya lafal asad ya, mithlu asadun lirrajuli syuja. Untuk makna seorang laki-laki yang pemberani. Jadi manakala lafal asad digunakan untuk seseorang yang pemberani, maka itulah majas. Kenapa? Ya karena makna asal atau makna asli atau makna sesungguhnya dari asad itu bukan rojul syuja. Ya. Akan tapi sebagaimana telah diketahui sebelumnya, makna aslinya adalah al-hayawan al-muftarish. Ya. Itu pengertiannya. Ya. Al-lafzul musta'mal fi ghairi ma wudi'a lah. Fakharaja biqaulina al-musta'mal al-muhmal. Baik. Dalam pengertian majas disebutkan al-lafzul musta'mal. Ya. Dengan batasan musta'mal dalam definisi tadi mengeluarkan lafal muhmal dari pengertian majas. Kenapa? Karena muhmal itu sebagaimana kita terangkan sebelumnya adalah al-lafzu ghairu al-musta'mal. Ya, al-lafzu ghairul musta'mal. Ini lafaz yang tidak dipakai, tidak digunakan untuk percakapan. Ya. Baik. Wa kharaja biqaulina fi ma wudi'a lahu al-haqiqah. Ya, adapun dengan batasan fi ghairi ma wudi'a lahu, maka keluar dari situ lafaz hakikat. Kenapa? Karena hakikat fi ma wudi'a lahu. Ya, pada makna aslinya atau makna asalnya. Baik, itu pengertian dari al-majaz. Ya. Intinya, ketika suatu lafaz dipakai untuk makna yang tidak aslinya, maka itulah majaz atau kiasan. Ya. Selanjutnya beliau mengatakan wala yajuzu hamlul lafzi ala majazihi illa bidalilin sahihin yamna'u min iradatil haqiqah. La yajuzu hamlul lafzi, tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan untuk hamlul lafzi, mengartikan suatu lafaz, memaknai suatu lafaz ala majazihi, kepada makna majaznya. Ya. Illa bidalilin sahihin, kecuali apabila atau kecuali dengan dalil yang benar, bidalilin sahih. Yamna'u min iradatil haqiqah, yang mana dalil ini menghalangi
lafaz tadi dari makna hakikinya. Ya. Jadi tidak diperbolehkan kita mengartikan, kita memaknai suatu lafaz kepada makna majaznya, kepada makna kiasannya. Kecuali kita memiliki dalil yang benar. Di mana dalil ini menghalangi lafaz tadi dari makna hakikatnya. Kenapa? Karena al-aslu fil kalami al-haqiqah. Ya. Al-aslu fil kalami al-haqiqah. Jadi, hukum asal suatu kalam atau suatu lafaz itu sesuai dengan makna hakikinya. Di mana kita tidak diperbolehkan untuk memindahkan hukum asal ini, ya, memindahkan lafaz dari makna asalnya, yaitu makna hakikinya, kepada makna majazinya, kecuali kita punya dalil itu. Di mana dalil inilah yang menghalangi lafaz tersebut dari makna hakikinya. Berarti kalau tidak ada dalil, tidak boleh. Ya, misalnya yang mengatakan ra'aitu asadan. Ra'aitu asadan. Maka tidak boleh, ya, antum memaknai ucapan saya asad di sini dengan makna majaznya, yaitu seorang laki-laki yang pemberani. Kenapa? Karena tidak ada dalil. Ya. Dan karena hukum asal dari sebuah kalam itu diartikan kepada makna hakikinya. Berbeda kalau antum memiliki dalil. Yang mana dalil inilah yang menghalangi lafaz tadi dari atau kepada makna hakikinya. Contohnya saya katakan, ra'aitu asadan hamilan rumhahu. Ya, aku melihat asad membawa tombaknya. Maka perkataan hamilan rumhahu ini adalah dalil yang menghalangi lafaz asad kepada makna hakikinya. Kenapa? Karena asad yang hakiki tidak memegang tombak. Ya, itu maksudnya. Wa huwa ma yusamma fi ilmi al-bayani bil qarinah. Dan dalil ini, yani ad-dalil as-sahih alladhi yamna' al-lafza min iradati ma'nahu al-haqiqah. Dalil inilah yang di dalam ilmu bayan ini salah satu cabang dari ilmu balaghah, ya. Kita tahu ilmu balaghah itu secara global terbagi menjadi 3, ya, yaitu ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi'. Ya. Jadi dalam ilmu badi' atau dalam ilmu bayan, dalil ini disebut dengan qarinah. Istilahnya apa? Qarinah. Qarinah itu apa? Ya, qarinah itu adalah dalil sahih yang yamna' al-lafza min iradati ma'nahu al-haqiqah. Ya. Kenapa tidak boleh seseorang memaknai suatu lafaz
kepada makna majaznya tanpa dalil atau tanpa qarinah, ya tadi, karena al-aslu fil kalami al-haqiqah. Ya, hukum asal setiap kalam itu ya maknanya yang hakiki, tidak berpindah illa bid dalil, ya, atau bil qarinah. Wa yushtaratu li sihhati isti'malil lafzi fi majazihi wujudu irtibatin bainal ma'na al-haqiqi wal ma'na al-majazi liyasihhat ta'biru bihi anhu. Nah, apa ini? Taib. Yushtarat li sihhatil istimali lafaz. Dipersyaratkan agar benar penggunaan suatu lafaz kepada atau untuk makna majaznya. Jadi ketika seseorang ingin mengungkapkan, ingin menggunakan suatu lafaz untuk makna majaznya, ini baru dianggap benar atau dianggap sah apabila terpenuhi syaratnya. Itu maksudnya. Wa ishtaratu li sihhati istimali lafz fi majazihi. Yani orang, saya ulangi lagi. Ketika ingin menggunakan suatu lafaz untuk makna majaznya, agar penggunaan tersebut dianggap benar, maka ada syaratnya, gitu. Misalnya, antum ingin menggunakan suatu lafaz untuk makna majaznya, maka agar penggunaan itu dianggap benar dan sah, harus terpenuhi syaratnya. Apa itu syaratnya? Wujudu irtibatin, adanya keterkaitan, irtibat, ya, bainal ma'na al-haqiqi dzalikal lafaz wa ma'na majazihi. Adanya keterkaitan antara makna hakiki dari lafaz tadi dengan makna majaznya. Gimana tuh? Nah, sebagai contoh misalnya lafal asadnya. Seorang ingin menggunakan lafal asad ini untuk makna majaznya, yaitu rajulun syuja, seorang pemberani. Boleh enggak menggunakan lafal asad untuk makna majaznya yang dia inginkan, yaitu rajulun syuja? Kita lihat, ada enggak keterkaitan antara rajulun syuja yang mana itu adalah makna majazinya dengan al-hayawan al-muftarish yang mana ini adalah makna hakikinya. Ternyata ada keterkaitan, yaitu apa? Ya, syaja'ah itu keberanian. Kita tahu di mana hewan singa yang hakiki, yang asli, pemberani. Ya. Dan rajulun syuja jelas pemberani. Maka ada irtibat di situ. Ya. Sehingga diperbolehkan dan dibenarkan menggunakan lafal asad untuk makna rajulun syuja. Gitu.
Contoh lain misalnya, seorang menggunakan lafal bahrun, ya, untuk seseorang yang banyak pengetahuannya atau banyak wawasannya, luas wawasannya. Boleh tidak? Kita lihat, ada nggak keterkaitan antara makna hakiki dari bahar dengan makna hakiki atau dengan makna majazinya? Oh, ternyata ada. Ya, makna hakikinya ya lautan luas. Makna majazinya ya ini orang yang berpengetahuan, berwawasan luas. Sehingga boleh ya menggunakan lafal bahar untuk rajulun dhu ilmin wasi'ah atau dhu thaqafatin wasi'ah. Ya. Kalau tidak ada irtibat sama sekali, maka tidak bisa. Misalnya seorang menggunakan lafal baitun untuk makna apa misalnya? Batu misalnya, ya. Atau kapas lah, ya. Contohnya, ra'aitu baitan, maksudnya kapas. Alasannya apa? Majas. Ya. Ya, seorang lihat kapas, kemudian dia mengatakan ra'aitu baitan. Lihat rumah, padahal yang dilihat adalah kapas. Diprotes sama temannya, yang kamu lihat itu qutnan, ya. Kapas bukan bait. Tidak bisa dia mengatakan, ya, bait di sini majas, maksudnya ya kapas. Boleh ndak? Tidak boleh. Kenapa? Karena nggak ada kaitannya antara bait dengan kapas. Ya, mana bait secara hakiki ya tempat tinggal, ya, tempat yang ditinggali manusia agar terhindar dari panas dan hujan, kan bait. Kapas ya kita tahu kapas benda ringan. Tidak ada kaitan sama sekali. Nah, maka tidak boleh menggunakan lafaz bait ya untuk makna kapas. Li'adami wujudi irtibat baina ma'nahul hakiki wa ma'nahul majazi. Itu maksudnya ya. Kenapa dipersyaratkan adanya irtibat bainal ma'nahul hakiki wa ma'nahul majazi liyasihhat ta'biru bihi anhu, ya, agar bisa mengungkapkan makna majaznya itu dengan lafaz tersebut. Kalau sama sekali tidak ada kaitannya ya tidak bisa. Seorang mengungkapkan dengan suatu lafaz untuk makna majaznya, padahal nggak ada kaitannya antara makna hakiki lafaz tersebut dengan makna majazi yang dia inginkan. Ya. Dan syarat ini bagi siapa? Bagi orang yang ingin mengucapkan, ingin menggunakan suatu lafaz kepada makna majaznya. Ini syaratnya wujudu irtibat. Nah, kalau tidak ada syarat seperti ini, ya nanti jadi kacau percakapan manusia. Orang akan berkata apa saja, kemudian ketika dikomplain, ketika di protes, dia mengatakan ini majas, maksudnya ya itu. Gitu. Ini majas, maksudnya ya itu. Gitu. Nah, jadi kacau nantinya. Tapi adapun syarat yang pertama itu bagi orang yang ingin memaknai suatu lafaz. Ya. Jadi syarat yang pertama disyaratkan adanya dalil itu bagi seorang yang ingin memaknai suatu lafaz.
maka tidak boleh dimaknai kepada makna majaznya kalau dia punya, kecuali dia punya dalil atau qarinah. Adapun yang kedua ini syarat untuk orang yang hendak menggunakan lafaz untuk makna majaznya. Maka yang dia perlu perhatikan adalah harus ada keterkaitan, ya, antara makna majaznya atau makna hakikinya dengan makna majaznya. Wa huwa ma yusamma fi ilmi al-bayani bil alaqah. Dan irtibat ini, irtibat baina makna al-hakiki wa makna al-majazi, di dalam ilmu bayan diistilahkan dengan al-alaqah. Ya, al-alaqah. Keterkaitan, sama saja. Ya. Cuman istilahnya di situ alaqah. Setiap majaz pasti ada alaqahnya. Ya. Harus ada alaqah antara makna majaz dengan makna hakikinya itu. Karena itu syaratnya. Baik. Wal alaqatu imma an takuna al musyabahah au ghairuha. Ya. Dan alaqah tersebut, alaqah di dalam majaz itu, tadi sebelumnya saya katakan bahwasanya setiap lafaz majaz yang dibenarkan itu pasti ada alaqah, ya, antara makna majaznya tersebut dengan makna hakiki dari lafaz tersebut. Ini pasti harus ada alaqah. Kemudian saya mulai masuk kepada perincian daripada alaqah itu. Ya, wal alaqah imma an takun al musyabahah atau ghairuha. Dan alaqah di dalam majaz ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, alaqahnya itu berupa musyabahah, kemiripan, ya, musyabahah, ya, kemiripan, ya. Atau alaqahnya itu bukan berupa kemiripan. Jadi berdasarkan istiqra, ya, ini ya, berdasarkan penelitian, ya, pengecekan dari majaz-majaz yang ada, maka didapati alaqah di dalam majaz itu bentuknya adalah salah satu dari dua. Imma dia bentuknya musyabahah, ini kemiripan, penyerupaan, juga bisa, ya, penyerupaan, atau bukan penyerupaan. Bukan penyerupaan. Disinilah akan yang menjadi titik, ya, lahirnya macam-macam majaz. Jadi macam-macam majaz yang nanti akan disebutkan, sebagiannya itu sumber munculnya macam-macam itu dilihat dari ini, alaqah ini. Ya, perbedaannya itu dilihat dari sumber munculnya macam-macam jenis majaz itu dari sini, yaitu dari alaqahnya. Ya. Dan sekali lagi, alaqah di dalam majaz itu bentuknya salah satu dari dua. Imma dia bentuknya musyabahah, penyerupaan, atau bukan musyabahah. Fa in kanatil musyabahatu, ya, fa in kanat al alaqatu, ya, fa in kanatil alaqatu al musyabahah, ya, takdirnya apabila alaqahnya itu berupa musyabahah atau penyerupaan, summiyat tajawuz isti'arah,
maka majaznya dinamakan dengan majaz isti'arah. Ulangi. Fa in kanatil musyabahatu, ya, atau saya baca takdirnya. Fa in kanatil alaqatu al musyabahah, apabila alaqah di dalam majaz itu berupa musyabahah atau penyerupaan, summiyat tajawuz isti'arah atau isti'aratan, maka majaznya itu dinamakan atau istilahnya itu adalah isti'arah. Maka ada perkataan tajawwaja atau tazawwaja al-majazu bil musyabahati fatawallada isti'arah. Ya. Jadi majaz nikah dengan musyabahah, lahir isti'arah. Jadi isti'arah itu apa? Ya, isti'arah adalah iyal majaz alladhi alaqatuhu al-musyabahah. Itu majaz yang alaqahnya itu berupa musyabahah. Dan ini yang paling banyak. Ya. Seperti contoh-contoh sebelumnya itu bentuknya isti'arah. Ya. Kata jawuz bilafzi asadin anir rajuli syuja'. Seperti majaz lafaz asad, ya, untuk seorang laki-laki yang pemberani. Anir rajuli syuja'. Apa? Ya, karena ada penyerupaan. Ini penyerupaan laki-laki yang pemberani dengan singa. Ya, penyerupaan laki-laki dengan singa. Jadi kita menyerupakan makna majaznya itu dengan makna hakikinya. Ya. Seperti tadi juga, ya. Bahar untuk laki-laki seorang yang luas wawasannya. Jadi kita menyerupakan laki-laki ini dengan keluasan ilmunya dengan lautan yang luas. Ini musyabah. Maka majaznya dinamakan dengan isti'arah. Ya. Majaz isti'arah atau cukup isti'arah saja. Taib itu apabila alaqahnya berupa musyabahah. Ya. Maka majaznya dinamakan dengan majaz isti'arah. Wa in kanat al-alaqatu ghairu al-musyabahah summiyat tajawuz majazan mursala in kanat tajawuz fil kalimat wa majazan aqliya in kana at-tajawuzu fil isnad. Tapi ini ada sedikit perincian. Taib, in kanat al-alaqah, manakala alaqahnya ghairu al-musyabahah, tidak berupa penyerupaan. Tidak berupa penyerupaan. Maka majaznya dinamakan dengan majaz mursal. In kana tajawuz fil kalimat. Manakala majaznya itu terletak pada kata. Kalimat di sini jam'u kalimah yang artinya dalam bahasa kita kata. Jadi manakala majaznya itu terletak pada kata, salah satu kata di dalamnya, maka dinamakan dengan majaz mursal. Nanti akan ada contohnya. Dan apabila majaznya itu terletak pada penyandaran, ya, fil isnad, pada penyandaran, maka majaznya dinamakan dengan majaz aqli. Majaz aqli.
Tapi bagaimana tuh? Ya, saya izin sebentar ya. Jadi gini, di al-majaz itu imma alaqahnya itu musyabahah atau ghairu musyabahah. Kalau alaqahnya itu berupa musyabahah, maka tadi disebut dengan majaz isti'arah. Ya. Sekarang apabila majaznya itu ghairu musyabahah, yani alaqahnya itu ghairu musyabahah, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ya, majaznya itu fil kalimat, fi al kalimat, ya, atau kata. Adapun yang kedua, majaznya itu terletak pada isnad, penyandaran, ya, atau dalam kita ya kalimatnya, pada kalimat penyandarannya. Tapi bagaimana bentuk majaz fil kalimat? Ini saya buatkan contoh, contohnya di sini ya. Baik, misal ada jawuz fi al kalimat. Contohnya eh, ya misalnya anzala Allahu ar-rizqa minas sama. Ya. Anzalallahu rizqa minas sama. Dan contoh yang kedua, berarti ini contoh yang ini ya. Sini. Contohnya misalnya anbata al-mataru al-ushba. Ya. Anbata al-mataru al-ushba. Baik, perhatikan contoh yang pertama. Anzala Allahu ar-rizqa minas sama. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan rezeki dari
langit. Ya. Kata rizqa di sini atau kata rizq di sini ini majas. Ya. Karena yang dimaksud dengan rizki di sini adalah apa? Al-matar yaitu air hujan. Ya, jadi yang dimaksud atau makna hakikinya adalah ya, ini rizq ini adalah majas dari al-matar. Ya, al-matar karena yang Allah turunkan al-matar ya, bukan al-matar. Jadi yang Allah turunkan dari langit itu air hujan, bukan rizki. Ya. Tapi Allah mengungkapkan air hujan dengan rizki karena adanya keterkaitan, adanya alaqah. Ya, yaitu ya rizki itu sebabnya adalah matar, hujan. Maka ini adalah contoh dari majas mursal. Kenapa? Karena majasnya itu hanya terletak pada kata, salah satu katanya saja. Kalau kita lihat kata yang lain itu maknanya hakiki, yaitu apa? Lafaz anzala. Maksud anzala ya benar-benar makna hakiki. Allah menurunkan. Allah ya hakiki. Maknanya ya Allah itu. Minas sama pun sama. Dari langit. Jadi majasnya hanya terletak pada salah satu katanya saja. Maka ini disebut dengan majas mursal. Kenapa majas mursal? Maka kita jawab alasannya pertama. Karena alaqahnya tidak berupa musyabahah. Ya, jadi antara rizki dengan matar nggak ada penyerupaan. Kita tidak menyerupakan rizki dengan hujan, tidak. Ya. Kemudian yang kedua, karena majasnya itu fil kalimat. Ya, majasnya itu apa? Fil kalimat. Sehingga dinamakan dengan majas mursal. Sekarang perhatikan contoh yang kedua, yaitu manakala majasnya itu fil isnad, ya. Fil isnad, penyandaran. Kalau kita perhatikan, ya, contoh yang kedua, anbata al-mataru al-ushba artinya hujan menumbuhkan rerumputan. Kalau kita perhatikan, setiap lafaz dari atau setiap kata dari yang ada pada contoh yang kedua ini semuanya adalah makna hakiki. Ya, ya dulu ala haqiqati ma'nihi atau ala haqiqati makna. Ya. Semuanya menunjukkan apa? Makna hakikinya. Yang dimaksud dengan ambata ya benar-benar ambata. Menumbuhkan. Bukan yang lain. Bukan menghancurkan. Bukan. Nggak ambata ya ambata maknanya. Al-matar yang kita maksud ya matar hujan. Benar-benar hujan. Ala usbah yang kita maksud juga ada rumputan. Yang hakiki. Sehingga pada katanya tidak ada majas. Pada kata anbata tidak ada majas, al-matar tidak ada majas, al-usyub tidak ada majas, karena semuanya yadullu ala hakikati makna. Sekarang di mana majasnya? Ya, majasnya adalah fil isnad, pada penyandaran. Di sini kita menyandarkan ya tumbuhnya ushba, ya kita menyandarkan tumbuhnya rerumputan dengan hujan. Ya, bahwasanya hujan itulah yang menumbuhkan rerumputan. Inilah majasnya. Kenapa? Karena yang menumbuhkan pertumbuhan itu secara hakiki bukan hujan, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi letaknya itu pada penyandaran kita. Jadi penyandaran kita bahwasanya yang menumbuhkan tumbuhan atau rerumputan itu adalah hujan, ini majas. Maksudnya ya Allah. Ya. Buktinya apa? Ya buktinya tidak sedikit tuh tempat-tempat yang
Allah turunkan hujan tetapi tidak tumbuh rerumputan. Ya. Kalau hujan itu adalah penumbuh hakiki, maka di mana ada hujan ya di situ harusnya ada tumbuhan. Tetapi banyak tempat ya hujan turun tetapi rerumputan tidak tumbuh. Kama huwa ma'lum ya, sebagaimana ma'lum fi al-aqidah. Sehingga perbedaannya ya antara majas mursal dengan majas akli ya. Baik, ini harusnya ada keterangan lagi ya. Al-majas in kana alaqatuhu ghairu musyabahah, kemudian terletak pada kalimat, maka inilah yang disebut dengan majas mursal. Majas mursal. Taib, apabila majasnya itu fil isnad, maka majas apa? Aqli. Majas aqli. Ya. Itu sedikit penjelasan ya. Semoga bisa dipahami. Baik, kita lanjutkan. Misalu dzalika fil majazil mursal. Ini contoh. Contoh dari majaz mursal. Antaqul ra'ayna al-matar. Baik, saya ganti di situ. Bukan ra'ayna al-matar, tapi ra'at al-ibilu al-matar. Jadi kata ra'ayna, saya ganti dengan ra'atil ibilu al-matar. Apa artinya ra'ayna? Ya, ra'ayna itu artinya kita mengembalakan unta ya mencari hujan gitu ya. Ya, ra'ainal matar. Tapi kalau saya ganti ra'atil ibilu, jadi yang mencari matar itu ya unta secara hakikinya. Karena kita cuman menggiring ke tanah lapang saja, setelah itu kita istirahat di bawah pohon. Ini yang mencari tumbuhan atau rumput ya, yaitu kambing atau onta. Ya. Makanya kita ganti ra'atil ibilu al-matar. Artinya apa? Ya. Unta itu mencari matar, mencari hujan. Fa kalimatu al-matar majazun 'anil ushbi. Jadi kata matar dalam contoh tadi itu kiasan untuk apa atau majaz untuk rerumputan. Jadi kita mengungkapkan rerumputan dengan hujan. Ya, karena alaqahnya hujan itu yang menjadi sebab ya tumbuhnya rerumputan tersebut. Fatajawuz bil kalimah, maka majaznya di sini hanya pada kata saja, itu pada kata matar. Adapun ra'atil ibilu atau ra'atil ghanamu itu makna hakiki. Gitu. Wa mithalu dzalika fil majazil aqli an taqul anbatatil mataru al-ushbah. Nah, ini sama ya, atau ambatatil mataru al-ushbah. Ini seperti contoh yang tadi disebutkan. Fal kalimatu kulluha yuradu biha haqiqatu ma'naha. Jadi masing-masing dari kata di dalam contoh tadi, anbata, al-matar, al-ushbah, itu semuanya adalah yang dimaksud adalah makna hakikinya. Ya. Lakinna isnadal inbati ilal matari majazun. Akan tetapi penyandaran tumbuhnya rerumputan kepada hujan, disinilah letak majaznya. Li'annal mumbita haqiqatan atau haqiqatun ya. Li'annal mumbita haqiqatun
huwa Allah Ta'ala. Karena yang menumbuhkan rerumputan itu secara hakiki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatajawuz fil isnad. Maka majaznya ini terletak pada penyandarannya, ya. Jadi itu perbedaan antara majaz mursal dengan majaz hakiki. Ya, jadi antara majaz mursal dan majaz hakiki ini ada persamaan dan ada perbedaan. Persamaannya apa? Ya, persamaannya keduanya sama-sama alaqahnya bukan musyabahah. Ya kan? Nah, perbedaannya apa? Kalau majaz mursal itu majaznya pada kata, ya. Kalau majaz aqli itu majaznya terletak pada penyandaran, bukan pada setiap kata, ya, yang ada pada contohnya atau pada kalimat tersebut. Ya. Kemudian selanjutnya dijelaskan sekilas, ya, bahwasanya majaz mursal itu ada macam-macam jenisnya, banyak. Ya, ada majaz biziyadah, ada majaz bihadzaf, ada banyak macamnya. Ya. Nah, kemudian dijelaskan sepintas di situ, ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, ya. Insyaallah taala. Itu tentang macam majaz mursal, ya. Dan juga kenapa pembahasan majaz dan hakiki ini atau hakikat dan majaz ini dibahas atau dibahas dalam ilmu usul fikih. Bukankah uh, ulama balaghah sudah menyebutkan secara lebih rinci gitu, ya, secara lebih detail. Kenapa juga dibahas di ilmu ini? Apa kaitannya, ya, dengan tujuan daripada usul fikih untuk sendiri, yaitu untuk menyimpulkan ya, atau tentang metodologi penyimpulan hukum, ya. Apa kaitannya? Nah, ini dijelaskan selanjutnya, ya. Kalau kita baca pada pertemuan selanjutnya, ya, insyaallah taala. Saya kira ini saja apa yang bisa kita pelajari, ya, atau kita baca pada malam hari ini. Semoga bisa dipahami. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.